Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimanakah cara menyelesaikan soal pada buku LKS yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Untuk yang pertama, kalian buka halaman 12. Kemudian di sana ada 5 soal itu yang nanti akan kalian kerjakan di rumah ya. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama kamu lihat di sana ada gambar. Ya, ada gambar. Gambar tersebut merupakan gambar tersebut menunjukkan pola suatu bilangan bila gambar tersebut disusun dengan menggunakan batang korek api. Jadi batang korek api itu disusun sesuai gambar tersebut. Tentukan banyak batang korek api pada pola ke-10 ya. Pada pola ke-10 berapa? Saya berikan contoh. Jadi kamu harus tahu jarak antar polanya ini bagaimana ya, apakah ditambah, dikali atau dibagi. Jadi harus mengetahui jarak antar polanya dulu. Di sini sudah saya berikan contoh. Ya. Sudah saya gambarkan. Nah, seperti ini. Jadi ini diibaratkan seperti di LKS-mu. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau di LKS kalian itu bentuknya segitiga, kalau Bu Ika ini bentuknya adalah segi 4 atau belah ketupat seperti ini ya. Jadi ini kita ibaratkan bahwa ini adalah batang korek api. Jadi kalau yang pertama batang korek apinya ada berapa? Ada 4. Punya kamu berapa? Silakan dihitung. Yang kedua batang korek apinya berapa? Oh ternyata seperti ini. Kamu lihat ya. Tanpa menghitung batang korek api satu persatu dari gambar ini sudah mempunyai pola ya. Kamu lihat bahwa ini belah ketupannya 1. Ini belah ketupatnya 2 ditambah atasnya 1. Kalau selanjutnya belah ketupatnya 3 ditambah atasnya 2. Belah ketupatnya 4 ditambah dengan atasnya ada 3. 1 2 3 ya. Jadi tidak perlu menghitung satu persatu garisnya atau batang korek apinya. Tinggal seperti ini saja. Oh ini 4, berarti ini ada 1. Ada 4-nya ada 2, berarti 4 tambah 1, berarti 9. Ini 4-nya ada 3, berarti 4. Berarti berapa? 4 kali 3 berapa? 12 tambah 2 berapa? 14. Sedangkan yang terakhir 4. Batang korek apinya kan 4 ya. Satu gambar ini. Berarti 4. Berarti berapa? 4 kali 4 16 tambah 1 2 3. Berarti ada 19. Nah, cara menentukannya tidak perlu kalian mencari jaraknya seperti ini. Misal 4 jadi 9. 4 jadi 9 berapa? Ditambah 5. Ini juga boleh, tidak apa-apa ya. 9 jadi 14 berapa? Berarti ditambah 5. Kemudian 14 jadi 19 berapa? Ditambah 5. Berarti ini semua jaraknya ditambah dengan 5 seperti ini. Kemudian dalam bukumu kamu disuruh menentukan pola ke-10. Kamu mau menghitung manual. Kalau kamu mau menghitung manual berarti kamu harus menghitung sampai 5, berarti sampai 10. Berarti 1 2 3 4, 5, 6, 7, nah sampai 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru ketemu jawabannya sesuai dengan yang di buku. Tapi kita akan belajar lebih cepatnya, kita cari saja rumusnya berdasarkan gambar ya. Kita lihat bahwa ini adalah pola pertama, ini pola kedua, kemudian ini adalah pola ketiga, ini adalah pola keempat. Sekarang kita akan mencari hitungannya ya. Kita akan belajar mencari hitungannya. Kamu lihat 4. Nah, kamu lihat bahwa 4-nya ini menjadi 2 kemudian tambah 1. 4-nya ini jadi 3 kemudian tambah 2. Berarti bisa saya tuliskan seperti ini bahwa 9 itu berasal dari 4-nya segitiga belah ketupatnya ada 2, berarti 4 dikali 2. Satu belah ketupat kan isinya langsung 4 batang korek. Berarti ditambah 1. 1 itu mana? Gambar yang atas. 2 itu mana? Kan belah ketupatnya ada 2. Berarti 4 kali 2 ditambah 1. Sedangkan 14-nya dari mana? Yang 4-nya ada berapa? Belah ketupatnya ada berapa? Ada 3. Berarti 4 kali 3 ditambah atasnya berapa? 1 2, berarti 2. Nah,
hasilnya kan 14. Kemudian yang 19 berapa? 19 berarti 4, ada 4, nah ditambah atasnya berapa? 3. Secara otomatis kita sudah menemukan rumusnya. Berarti yang pertama berapa? Tinggal ngikuti aja. 2, ini 3, ini 4. Berarti ya 4 dikali 1 ditambah 0 ya. Kan ini juga punya urutan. Duh. 1, 2, 3, berarti otomatis depannya 1 berapa? Berarti tambah 0. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai urutan 4, 3, 2, 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Sesuai kan? Nah, sekarang ternyata ini sudah sesuai dengan urutan polanya, urutan ke-1. Berarti ini saya bilang U1, U2, ini U3, ini U4 ya, seperti ini. Berarti 1 sudah jadi 1. Kamu lihat 1, 1, 2, 2 ya. 3, 3, 4, 4. Jadi ini berubah jadi 4 ya, saya buat seperti ini. 4. Nah, dikali, ingat yang berubah itu apa? N, kan sesuai dengan polanya, ditambah 0. Loh Bu, ini kan berubah, berarti tidak jadi rumus. Berarti ini masih kita rubah agar sesuai dengan rumusnya. Nah, saya tuliskan seperti ini agar lebih mudah dipahami. Jadi saya rubah posisinya. Jadi U1 itu gambarnya adalah ini ya, U1 4, hitungannya ini sama seperti tadi, cuma posisinya saya rubah biar lebih paham. Jadi U2 ya, 4 kali 2, 4-nya ada 2, segitiga belah ketupannya ada 2, terus tambah 1 atasnya 1. Ini belah ketupatnya ada 3, berarti 4 kali 3, atasnya berapa? 2, berarti tambah 2, hasilnya 14. Ini belah ketupatnya ada 4, berarti 4 kali 4, atasnya berapa? 1, 2, 3. Oh, ini 3, maaf, ini 3. Nah, kamu lihat bahwa ternyata jika ini 1, ini 1, jika ini 2, ini 2, jika ini 3, ini 3, jika 4, 4. Berarti ini N. Nah, ini kan 4 semua, berarti ini rumusnya. Berarti bisa saya tuliskan seperti ini 4 dikali dengan N. Nah, yang jadi masalah adalah, Bu, ini bagaimana? Ditulis 1, 2, atau 3? Karena ini belum sesuai. Kalau ini 3, ini ternyata urutan keempat. Kalau ini 2, berarti urutan ketiga. Berarti ini harus kita pecah terlebih dahulu. Kita masih pecah lagi menjadi 4 dikali 1. Angka 1, U1, agar menjadi 0 diapakan? Berarti 1 dikurang 1. Yang kedua, U2 biar menjadi 1 berapa? Berarti 4 dikali 2 plus 2 kurang 1. Berarti polanya apa? Berarti polanya adalah urutannya dikurangi 1. 4, saya tuliskan 3 ditambah 3 kurang 1. 4 dikali 4 plus 3, 4 kurang 1. Jadi rumusnya bagaimana? Otomatis rumusnya kita dapatkan ini tetap, berarti ini 4 dikali, ini adalah urutannya, berarti ini N, karena berubah sesuai urutan ya, sesuai ini sukunya. Kemudian ditambah, nah ini 1, 2, 3, 4 ini berubah sesuai dengan sukunya, berarti ini juga jadi N dikurang 1. Satunya tetap, berarti ini jadi rumus. Nah, jadi kita dapatkan bahwa rumusnya adalah 4 kali N ditambah N min 1. Jadi pertanyaannya urutan ke-10 saya buat di sini. Jadi U10 tinggal kita masukkan
4 dikali n-nya ganti 10 ditambah 10 kurang 1 seperti ini. Kemudian 40 ditambah 9, berarti jumlah batang koraknya adalah 49. Silahkan mau kamu kerjakan sesuai soalmu di buku. Yang selanjutnya itu adalah yang kedua, tentukan 3 suku selanjutnya dari pola bilangan berikut ya. Jadi ini itu mudah, untuk yang kedua itu mudah, tinggal kalian lanjutkan suku berikutnya. Ini diapakan polanya ya, dihitung secara manual berarti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut. Berarti kamu harus mencari U1, U2, U3, U4, U5 ya. Saya berikan contoh, misal saya punya rumusnya adalah UN itu adalah misalnya 2N plus 1. Berarti 5 suku pertama berapa? Berarti U1, U2, U3, U4, U5 ya. Ini adalah 5 suku pertama. Berarti kalau U1 ya N-nya ganti 1, 2 kali 1 plus 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. U2 2 kali 3 plus 1 ya. N-nya diganti. Berarti 2 6 tambah 1 7. Berarti 2 kali 3 ini 2 ya, maaf. 2 kali 2 4 tambah 1 berarti ini 5 plus 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 2 kali 4 plus 1. 2 kali 4 adalah 8. Jadi 8 tambah 1 adalah 9. 2 kali 5 plus 1 berarti hasilnya adalah 11. Nah, jadi 5 saya tuliskan seperti ini. Nah, jadi 5 suku pertama barisan itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini dia ya. Silahkan kamu kerjakan sesuai rumus yang ada di bukumu. U1, U2, U3, U4, U5 nya berapa? Oke. Untuk yang nomor 4, tentukan rumus ke N dari masing-masing baris berikut. Berarti ini sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Silakan dicari sendiri, dicoba. Silakan dicari terlebih dahulu hitungan manualnya bagaimana, baru kalian bisa menentukan rumus ke N ya. Jangan lupa bahwa hitungan manual itu pasti berhubungan dengan hitungan mencari rumus ke N. Oke. Untuk yang kelima, suku ke N suatu baris dinyatakan dengan UN 2N pangkat 2 plus 2. A. Tentukan nilai N jika UN-nya 52. Yang B. Tentukan nilai N jika UN itu 29. Jadi caranya seperti apa? Saya berikan contoh. Misal untuk yang nomor 5, Bu Ika itu punya soal misal UN 3M pangkat 2 plus 2. Carilah nilai N, berarti nilai N-nya ditanya, saya tuliskan di sini. Berarti N-nya berapa? Jika UN-nya di sini saya tulis 50. Ya, berarti N-nya berapa jika hasil hitungannya itu adalah 50. Caranya adalah seperti ini. Ya. Kita tahu bahwa rumusnya adalah 3M pangkat 2 plus 2. Berarti UN berarti 50 ini hasil dari menghitung lewat rumusnya ini. Berarti kita tulis UN itu adalah 3M pangkat 2 plus 2. Nah, UN-nya di sini siapa? UN-nya ini kita masukkan ya. Hasilnya jawabannya ini kita masukkan. 50 sama dengan 3M pangkat 2 plus 2. Kita kan mau cari M-nya. Oh, maaf, ini N. Saya ganti N. Ini misalnya N. Nah, berarti ini N-nya. Maaf, keliru. Nah, ya, hampir sama dengan yang di bukumu, sudah jelas. Tinggal kamu mengganti saja angkanya. Ya, rumusnya kan hampir sama juga. Kemudian, kalau sudah seperti ini bagaimana? Jadi, kita masukkan. Jadi, kita pindah ya. Kita sisakan N saja. Kita mencari N saja. Berarti 2-nya kita pindah. 5, penjumlahan pindah, ya pengurangan 3N pangkat 2, berarti 50 dikurangi 2 berapa? 48, 3N pangkat 2. Sekarang kita hanya mencari N-nya saja, berarti 3-nya ini juga
pindah membagi. Nah, kelas 1 ya. 48 dibagi 3 berapa? 16. Berarti N-nya berapa? Nah, seperti ini. Ya. Berarti N-nya berapa? Ingat bahwa berarti ibaratnya kita seperti ini. 16 itu berapa kali berapa? Yang kembar. Ya. Jadi kebalikan dari dari pangkat itu adalah akar. Jadi kita akar, berarti N-nya saja adalah 16 akar. Nah, akar 16. Berarti jawabannya berapa? Berarti N adalah 4. Jadi N keempat hasilnya adalah 50. Jadi hasil 50 itu N-nya jika diganti dengan 4. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi sama, kamu harus mencari sesuai dengan yang di buku. Oke. Terima kasih, selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.